di Paris, di Inggris atau Tokyo. Menipis dan guling-guling, adikku cantik, pikir congkai tan manis, tegas sulabis, cinta di playlist. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis, aman saja mau ngapain. Boleh tahu Sini. namanya dulu nggak? Nah, sini namanya Kenangapam. Ya, Kenangapam berawal tahun 2018. Awalnya tahun 2018 berawal daripada mengisi kekosongan, ya, daripada aku kemana-mana kan, gitu ya, nggak kualitas kita jaga, terus kontinuitas gitu ya, harus rutin nih kan, gini nih misalkan sehari sekali berapa kilo, misalkan 4 kilo ya harus kita sedia gitu. Itu yang kelemahan aku itu karena memang sudah masih kesibukan, ada kerjaan lagi lah, itu masih ada kerjaan full pensiun namanya. Sebelumnya tuh ini tuh kayak emang hobi aja, emang kayak side hustle-nya gitu Pak? Jadi langsung ya aku nggak apa-apa ya, langsung aja ya jadinya, jadi nggak pakai ini ya. Nggak apa-apa. Iya, Oke, ini tumbuh daun sejati baru kita pindahkan ke tul gitu ya. Di dalam ini dari mulai semai itu kan 2 hari ya, 2 hari kita masuk di sini, kita tutup di di tempat yang gelap dengan plastik, kita tutup, dan 2 hari dia pasti akan berkecambah tuh, ya, berkecambah pada pecah-pecah. Nah kita tunggu lagi kita keluarin tuh, begitu udah keluar kita jemur kena sinar matahari, tapi jangan terlalu panas gitu ya, karena akan inilah gitu rusak nantinya. Itu jangan kena air hujan juga. Ini kalau kena air hujan udah pada mati karena tingkat keasamannya tinggi kan gitu kan. Akhirnya kita taruh di tempat yang kena uni dan kena sinar matahari, tapi tidak langsung gitu. Ini sekitar 5 hari di sini. Ini tidak pakai nutrisi. Nah, kalau sudah selesai di sini, baru kita masukkan ke namanya meja permajaan. Tadi aku di sini ada permajaan nih. Permajaan itu dengan misalkan nih, kalau ini kan pembesaran 15 cm ya, jaraknya. Kalau permajaan itu cuma berapa? Antara 8 sampai 10 cm. Jadi volume lebih banyak di sini. Nah, di sini sekitar usianya sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu di permajaan, baru kita naikin lagi di sini. Gitu. Di sini sekitar berapa? 4 minggu. Karena kan totalnya 6 minggu. 6 minggu kan kali 7 hari, 40 hari panen gitu. Jadi di permajaan 2 hari, di sini 2 minggu, di sini 4 minggu. Jadi totalnya 6 minggu. Gitu. PPM-nya juga dari, kalau di sini kita pakai kasih PPM-nya di 600. Kalau di sini antara 800 sampai 1000. Beda PPM-nya gitu. Karena kita untuk pembesaran. Terus kalau hama, insya Allah sih kalau hama nggak ada sih, kalau selada ya. Beda dengan pakcoy. Kalau pakcoy itu hamanya banyak banget lah. Ada ya. Kalau pakcoy itu banyak gitu. Tapi kalau selada tuh jarang lah, nggak nemuin sih. Lebih kuat gitu. Saya kemarin pagi ya, udah gue kirim ke buah cucu. Gitu Om. Jadi kan teknik namanya hidroponik itu ada beberapa jenis ya. Ada NFT, ada DFT itu yang depan tuh. Itu DFT, ini NFT gitu. Terus ada juga rakit apung. Nah ini tadinya aku pakai rakit apung. Ini kalau pompa ini biar tercapai kan, misalkan per menitnya harus 3 liter. Nah kita harus kejar sana gitu. Kenapa? Kalau kejar di flow-nya, flow rate-nya ya, flow rate-nya air itu namanya, istilahnya satuannya flow rate lah gitu ya. Flow rate-nya itu 3 meter per menit gitu. Karena biar air yang ada di sini ini nggak panas gitu. Kalau airnya panas itu akan menyebabkan akar ini akan menjadikan kering ya. Jadi kurang bagus gitu. Jadi dia panas kan gitu. Karena kan yang standarnya sebetulnya temperatur ini 28 derajat temperaturnya kan. Temperaturnya 28 derajat, temperaturnya, sementara RH-nya ya bermainnya akan 60% ya. RH itu kelembaban ya. Kalau di sini kan bacanya situ berapa? Itu hampir 40 temperaturnya. Kerawang ini gitu. Sampai bahkan sampai 41 kan gitu. Nah, gimana menyiasatinya? Akhirnya pakai ginian. Pakai paranet. Dipakai paranet. Akhirnya pada bolting kan gitu. Pada tinggi-tinggi kan jelek kan gitu. Itu yang jadi apa ya? Jadi tantangan untuk berhidroponik di Kerawang itu seperti itu. Tapi ya segala sesuatu kan ada solusinya. Jadi
kita bicarakan ke depan. Ya. Sebenarnya perkenalkan Ibu ya, kita dari mahasiswa agribisnis Uncika, Fakultas Pertanian. Kita lagi Rekam suara. kita dari semester 3 lagi ada tugas nih Bu buat nyari tahu bagaimana sih kayak Perekam suara. budidaya, habis itu kayak pendapatan petani, kayak petani hidroponik khususnya kalau kita ya Bu ya. Jadi kita diminta untuk turun lapang dan cari tahu lah informasi terkait tersebut Ibu. Mungkin perlu perkenalan lagi Bu. Gimana? Mungkin dari Ibu boleh perkenalan. Ya, boleh. Saya dengan Ibu Chandra, kebetulan saya sebagai ketua pengelola KWP kelompok wanita tani Basito dipercayakan untuk mengelola kebun ini. Jadi awalnya sih milik pribadi, KRW sama ada satu teman namanya Pak Fikir. Nah itu kita dikasih amanah buat mengelola kebun ini. Tadi mereka yang kelola, tapi karena tidak ada udah kita dikasih. Nah ini berikut nih Pak Agus, pemilik ini dulu gitu. Pak ini bohong. Jadi itu. Nah ada lagi yang mau tanyain. Jadi sini kita itu kelompok wanita tani ya dibantu sama desa pada tahun 2000. Sebenarnya ini udah lama ya bangunnya, tapi kemarin aja kita bikin atap aja nih. Atap itu aja udah sekitar 15 juta. Atap kita dapat tiga atap. Kita dapat 3 atap itu, atap aja itu sekitar 15 juta. Berarti kan sekitar 5 jutaan ya. Karena kan dia ini kan pasti kita dapatnya. Nanya guys Pak dulu, kayak kenapa sih harus ada yang di tanah, ada yang hidroponik gitu Pak? Jadi begini, itu bukan kemauan saya ya. Jadi ada 2 metode. Memang kalau memang saya nggak secara spesifik nanya sih sama yang punya. Mungkin kalau saya lihat dari segi biayanya kalau bikin instalasi ini kan mahal. Dia nanti mungkin akan membandingkan bagus mana, hasilnya lebih bagus mana. Kalau dari hasil mungkin hampir sama, cuma nanti dari segi biayanya lebih murah kalau yang di tanah, nggak terlalu banyak pupuk. Kan pupuknya paling 2 hari 3 hari sekali kan dikocor, nanti tiap harinya kan cuma disiram biasa, pakai air biasa diputar kerannya, nanti kotor masing-masing. Tapi kalau hidroponik kan full terus 24 jam di situ jalan terus. Boleh mati ya? Nggak boleh mati, kalau mati ya kering, apalagi pompanya ini mati. Dan kebutuhan nutrisinya juga banyak. Kalau hidroponik itu sehari aja kalau populasi 300 itu sehari itu 500 liter kebutuhan dia 24 jam dengan kondisi full matahari panas. Tapi kalau mendung-mendung begini dia 500 liter itu 2 hari. Kayak kemarin kan mendung ya, awet. Jadi cuman 1 drum aja cuma 200 liter. Kemarau berarti lebih banyak ya? Lebih banyak, apalagi kalau usia udah mulai umur 30, udah mulai tumbuh bunga. Dia daun udah mulai lebar-lebar tuh. Nanti sampai umur 50, kalau udah 50 udah mereka nggak terlalu banyak nutrisi, karena kalau udah 50 itu kan pucuk tunas yang di atas kan udah dipotong. Jadi udah nggak ada pertumbuhan daun baru. Jadi mereka fokusnya di buah. Pembentukan buah gede sama pematangan itu nggak terlalu banyak nutrisi. Jadi nutrisi dari mulai 3 minggu lah, 3 minggu atau sekitar segini lah, sekitar 1 meter udah mulai boros. Dia kan udah mulai pembentukan daun baru, kemudian batang nambah panjang, kemudian pembentukan buah juga dari kecil gede itu boros. Kalau dari segi kualitas sama harga jual itu berbeda Pak? Kalau untuk jual saya sama aja. Tapi kalau dari segi rasa mungkin lebih menjanjikan yang hidroponik. Tapi saya kan ini baru ya, yang tanah ini nanti kalau setelah panen mau saya bandingin. Tapi dari yang saya rasakan kan ada yang gagal juga, udah mulai saya potong nih. Dari segi tekstur itu udah dapat, tapi dari rasa masih kurang. Karena itu yang saya tes itu yang gagal, yang kering kayak gitu, jadi nggak sempurna. Itu
itu belum hasilnya belum bagus. Kalau untuk yang tanah kan saya baru pertama kali juga tanah itu. Berarti belum pernah panen besar gitu Pak? Belum ya? kalau yang tanah. Kalau yang hidroponik udah. Kalau hidroponik saya udah bisa mastiin bukan ya 90% lah pasti manis. Tapi kalau untuk yang tanah saya kurang ini. Makanya itu yang tanah itu saya genjot pakai abini yang nutrisi ini, tapi dengan sistem kocor 2 hari sekali. Jadi cair juga berarti Iya, ya Pak? cair. pupuknya? Dari cair di satu batang itu 1 liter atau 1,5 liter. Abini. Iya, supaya meningkatkan ini manisnya. Nanti kalau dia manisnya dapat ya udah, itu buat patokan kita nanti tanam berikutnya. Jadi SOP-nya pakai. Iya, developer ini punya Pak Bosnya, saya hanya mengelola aja. Saya syutingnya bukan gaji ya, tapi persentase bagi hasil. Jadi saya tidak terikat karyawan. Jadi nanti kalau hasilnya bagus ya kita berdua, bagus jelek ya punya budget. Tapi persentase untuk membagi hasilnya beda-beda antara hidroponik sama yang tanah. Konvensional. Kalau yang tanah itu sistemnya persentase 50-50. Jadi saya hanya tenaga kerja aja sama nanti penjualan. Tenaga kerja ngerawat apa segala jadi 50-50. Kalau hidroponik itu 60-40. Yang 60 saya, karena apa, saya tanggung jawab nutrisi pupuknya sama obat-obatannya. Itu yang hidroponik. Jadi bagiannya beda sama yang tanah. Kemudian yang untuk hasilnya kita baru 3 kali panen, GH3, GH4, GH6. Ya ini GH3 ini bulan September dengan hasil 160 kilo. Ya, GH3 ini kurang bagus. Kemudian GH4 ini apalagi 70 kilo. Tapi yang GH6 ini yang lebih alhamdulillah 284. Ya ini tujuan grafik ini nanti kalau kita mau panen lagi ini mau naik apa turun. Ini sama. Jadi untuk apa? Untuk tracking nanti hasilnya. Ya, tracking. Itu per tahun apa? Per panen. Per panen. Panennya kita kan 70 hari, anggap aja lah 3 bulan. Ya, panen. Kemudian untuk pengontrolan ini kita tanam semai tanggal berapa, kemudian pindah tanam itu dari semaian ke tanam, kemudian nanti panennya ini udah ketahuan semua. Jadi nanti kita kapan sih panen, kita semai kapan, tanam kapan, panennya kapan, udah ada semua di sini. Ini dari pertanian semuanya ya? Tapi biasanya pertanian juga bersatu ya dengan perikanan peternakan ya? Kita mencakup secara luas kan? Ya. Kemarin ada juga yang dari ini. Kalau dia fokus sama daun, berarti ini sebenarnya satu pohon doang. Dari yang di sini ya? Mana ada dia? Iya. Jadi kalau pohon ini setelah berapa tahun itu bisa 25 atau 30 tahun. Ini bisa segede batang, bisa segede tahap dua. Jadi termasuk tanaman keras saja, bukan tanaman muda. Kalau pohon tuh Itu yang yang merawat bek maksudnya yang punya. Tapi kalau itu hasilnya belum terlalu dikomersialkan ya Pak ya? Enggak. Bulan itu belum stabil gitu ya? Belum. Belum. Belum kayak sudah kayak pernah kali panen gitu. Oh belum. Dan kalau farmasian baru belum. Itu belum menghasilkan ya Pak ya? Belum. Dari segi itu. Kalau
Kalau per gua udah kedua kali, tapi belum maksimal lah. Saya kalau pikir ini juga belum tadi dia. Kemudian kurang aja. Coba aja, coba. Ambil aja betul. Mudah matang-matang. Itu dari inisiatif keluarga ya Pak. Di RT mana itu Pak? RT ya ini RT sendiri juga Pak. Cuma blok K-nya ya, blok K. Blok K. Ini warga-warga blok-blok sini ya Pak ya? Kami cuma berapa Pak? Berapa enggak terlalu aktif. Berapa? Cuma monitor gitu. Apa saya juga. Kalau buku apa ada, ya baru senang aja dia. Dari senang lah udah tua.